Jiwa terpilih, jika engkau sedang mendengarkan ini sekarang, maka ketahuilah, semesta tidak pernah mengantar pesan ini kepada orang yang salah. Napasmu, denyutmu, resahmu, semuanya telah dikalkulasi dengan presisi ilahi untuk membawamu tepat ke titik ini. Titik di mana hidupmu akan bergetar hebat karena kebenaran yang tak lagi bisa ditahan oleh waktu. Engkau mungkin tidak tahu betapa dekatnya engkau selama ini dengan gerbang yang tertutup rapat itu. Betapa sering engkau berjalan dengan langkah gemetar, menyembunyikan luka di balik senyuman yang pura-pura tenang. Betapa sering engkau tidur dalam sunyi, menyandarkan kepala di bantal yang basah oleh harap dan kelelahan. Dan hari ini, semua itu tidak sia-sia. Hari ini, 27 Desember 2025, adalah hari di mana langit akhirnya berteriak cukup. Hari di mana Tuhan mengangkat tangannya dan berkata, "Aku telah melihat semuanya, telah kukumpulkan air matamu, telah kusimpan semua sabarmu. Dan kini, telah kusiapkan balasan yang tidak bisa dibantah oleh dunia." Jiwa terpilih, engkau pernah merasa tak dilihat, tak dianggap, seolah dunia hanya melintas dan menertawakan upayamu yang terlihat kecil. Tapi semesta tidak buta. Ia mencatat yang tak terlihat. Ia mendengar bahkan ketika engkau hanya bisa menangis di dalam hati. Ia mengatur ulang seluruh aliran kekuatan besar agar hari ini tanpa kompromi 1 miliar itu tiba tepat di hadapanmu. Bukan sebagai kejutan tetapi sebagai jawaban. Dan jangan salah, ini bukan tentang uang. Ini tentang validasi ilahi. Ini tentang sinyal bahwa engkau sudah cukup diuji, sudah cukup ditahan, sudah cukup berjalan dalam gelap, hingga Tuhan menilai, sekarang waktunya engkau diberi terang yang tak bisa padam. Bukan karena engkau sempurna, tetapi karena engkau tetap berdiri saat badai datang. Karena engkau tidak berhenti berdoa saat tak ada yang menjawab. Karena engkau masih memilih memberi walau engkau sendiri berkekurangan. Dan langit selalu tahu siapa yang pantas menerima aliran terbesarnya. Engkaulah itu. Engkau bukan sedang mendengar kalimat kosong. Engkau sedang menerima peringatan terakhir. Jika hari ini engkau abaikan panggilan ini, engkau bisa kehilangan momen yang seharusnya mengubah hidupmu. Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena peluang tidak datang 2 kali dengan wajah yang sama. Dan ketika arus kekayaan ini telah tiba di depan rumahmu, yang perlu engkau lakukan hanyalah membuka pintu. Tidak lebih, tidak kurang, hanya membuka. Bukan pintu rumahmu, tetapi pintu hatimu, pintu kesadaranmu, pintu spiritualmu yang selama ini terlalu lama tertutup oleh rasa tidak layak, oleh rasa takut, oleh trauma masa lalu yang berkata kekayaan bukan untukmu. Hari ini kebenaran itu runtuh. Hari ini engkau menerima naskah baru. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pembawa cahaya rezeki besar yang akan menjangkau lebih dari sekadar rekeningmu. Ia akan menjangkau keluargamu, keturunanmu, bahkan orang-orang yang tak engkau kenal, tapi akan hidup lebih layak karena tanganmu, jiwa terpilih. Apakah engkau siap menerima takdirmu hari ini? Bukan takdir yang dipaksakan orang lain padamu, tapi takdir yang sejak awal telah ditulis Tuhan di garis paling terang dalam hidupmu. Jika hatimu bergetar saat mendengar ini, itu bukan kebetulan, itu tanda. Dan tanda tidak datang 2 kali dalam bentuk yang sama. Maka jangan biarkan naskah ini berlalu seperti angin. Tekan tombol like, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan di komentar. Angka 77 sebagai kunci batin bahwa engkau menerima, engkau membuka diri, dan engkau bersedia menjalani hidup barumu dengan kekayaan, keimanan, dan kesadaran yang sejati. Karena setelah ini hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bagian 1, ketika doa-doa yang dulu terlihat sunyi, kini mendatangkan gelombang kemakmuran yang mustahil dipadamkan. Jiwa terpilih,
Ada satu masa dalam hidupmu di mana engkau menengadahkan tangan bukan karena engkau merasa kuat, tetapi karena engkau benar-benar tidak punya apa-apa lagi selain harapan yang digenggam dengan sisa napas yang goyah. Engkau pernah berdiri di titik di mana tidak ada lagi manusia yang bisa ditanya, tidak ada lagi keluarga yang bisa diandalkan, dan tidak ada lagi kekuatan dalam dirimu kecuali sisa-sisa keyakinan yang hampir punah. Pada malam-malam itu, doamu bukan lagi berisi kata-kata indah, tetapi hanya isak yang tak punya bentuk, hanya napas yang berat dan lambat, dan hanya satu bisikan lirih dalam hati. Ya Tuhan, aku hanya ingin hidupku berubah, dan semesta tidak tuli. Ia memang tidak langsung menjawab dengan kilat yang memecah langit, tapi ia mencatat, ia mendengar, ia menampung, ia menyimpan setiap getaran batinmu ke dalam ruang yang tak tampak, di tempat paling sunyi, paling sakral yang tidak bisa disentuh oleh manusia manapun. Karena semesta bekerja dalam senyap, ia tidak menunjuk langsung pada siapa yang akan diberi. Ia menunggu siapa yang bertahan, siapa yang terus berjalan meski jalannya tertutup, siapa yang masih percaya meski semua yang dia lihat tampak menyangkal keberadaan keajaiban. Engkaulah itu, engkaulah yang pernah berdiri di jendela malam menatap langit kosong dengan dada sesak, tapi engkau tidak menyerah. Engkau tidak memaki langit, engkau tidak mengutuk nasib, engkau hanya menyebut nama Tuhan dalam bisikan yang bahkan hanya bisa didengar oleh malaikat pengawas ruhani. Dan hari ini semua getaran sunyi itu telah menjelma gelombang besar yang tak bisa lagi ditahan. Seperti bendungan yang retak karena tak kuat lagi menahan tekanan, seperti hujan deras yang akhirnya jatuh setelah langit terlalu berat menyimpannya. Kekayaan itu turun kepadamu hari ini, bukan karena engkau baru berdoa, tetapi karena inilah saatnya gelombang besar itu akhirnya tumpah. 1 miliar yang datang hari ini bukan hanya angka, ia adalah bentuk padat dari semua doamu yang dulu tampak gagal. Ia adalah wujud nyata dari semua permintaanmu yang dulu engkau kira diabaikan. Ia adalah manifestasi dari semua malam sepi yang engkau lalui tanpa seorang pun tahu bahwa engkau hampir menyerah. Jiwa terpilih, ketahuilah satu hal ini, Tuhan tidak pernah menjawab dengan tergesa. Karena jika engkau diberi sebelum engkau siap, hadiah itu bisa berubah menjadi beban. Tetapi jika engkau bertahan hingga Tuhan sendiri yang berkata, kini saatnya, maka engkau akan menerima bukan hanya 1 miliar, tetapi kekuatan ruhani untuk mengelolanya tanpa kehilangan jati dirimu. Engkau akan tahu bedanya antara uang yang datang dari hasil manipulasi dan uang yang datang dari doa. Yang pertama membawa kegelisahan, yang kedua membawa kedamaian. Yang pertama membuatmu dikejar-kejar rasa takut kehabisan. Yang kedua membuatmu bersandar tenang di bahu Tuhan. Dan 1 miliar yang datang hari ini adalah dari jenis yang kedua. Jenis yang tidak mengganggu tidurmu, tetapi justru membuatmu semakin ingin bersyukur setiap pagi. Jenis yang tidak membuatmu rakus, tetapi membuatmu ingin lebih banyak memberi. Jenis yang tidak datang karena koneksi dunia, tetapi karena engkau telah terkoneksi secara utuh dengan langit. Apakah engkau paham maknanya? Ini bukan sekadar rejeki, ini adalah pernyataan spiritual bahwa Tuhan ingin engkau menjadi saksi hidup, bahwa yang dulu menangis dalam diam bisa jadi esok pagi menerima pelukan semesta yang bernama kekayaan, dan ketika 1 miliar itu tiba, tidak hanya tubuhmu yang akan tergetar. Ruhmu akan menjerit bahagia dalam hening. Ia akan sujud, bukan karena takut, tetapi karena ia akhirnya mengerti bahwa setiap detik dalam penderitaan dulu ternyata adalah investasi rasa yang kini dibayar penuh oleh Tuhan. Jiwa terpilih. Berhentilah mempertanyakan mengapa baru sekarang, dan mulailah menyadari bahwa segala sesuatu diatur dengan urutan surgawi. Jika hadiah ini datang terlalu dini, engkau tidak akan sanggup menanggungnya.
Jika ia datang terlambat, engkau akan terluka lebih dalam. Tapi hari ini, tanggal 27 Desember 2025 adalah waktu yang sempurna, tepat, dan tak bisa diganggu-gugat. Kini, bukan engkau lagi yang mengejar keajaiban, keajaibanlah yang mengetuk pintumu. Dan engkau hanya perlu membuka, bukan pintu rumah, tetapi pintu dalam dirimu yang telah lama terkunci oleh rasa tidak pantas, oleh trauma, oleh suara orang lain yang membuatmu mengecilkan cahaya jiwamu sendiri. Hari ini suara itu akan dibungkam, dan suara ruhmulah yang akan menggelegar. Aku layak menerima ini. Aku telah cukup diuji. Aku siap menjadi penyalur berkah besar ini, dan dari situlah semuanya akan berubah. Bagian 2. Pintu yang tidak tampak itu kini terbuka, dan engkau tak perlu lagi menggedor dengan air mata. Jiwa terpilih. Ada pintu yang sejak dulu engkau ketuk dengan tangan lelah dan harapan yang nyaris kering. Pintu itu tak terlihat oleh mata biasa, tak terletak di dinding rumahmu, dan tak bisa dibuka dengan kunci logam. Ia berada di antara langit dan bumi, mengambang di lapisan terdalam dari takdirmu, terbuat dari bahan yang tidak ditemukan di dunia ukikia. Ia terbuat dari kepercayaan, dari luka yang engkau pertahankan dengan sabar, dari kerendahan hati saat dunia memalingkan wajahnya. Dan hari ini, untuk pertama kalinya pintu itu terbuka, bukan karena engkau memaksanya, bukan karena engkau menangis lebih keras dari biasanya, tapi karena engkau akhirnya menjadi orang yang pantas untuk tidak hanya melihat keajaiban, tetapi menjadi bagian dari keajaiban itu sendiri. Semesta tidak pernah memberi karena engkau meminta. Semesta memberi karena engkau siap menerima. Karena banyak orang bisa berdoa, tapi tidak semua bisa menjaga apa yang datang setelah doa itu dijawab. Tapi engkau telah ditempa dalam ruang waktu yang hanya Tuhan sendiri yang tahu betapa gelap dan sunyinya. Engkau pernah mengira bahwa engkau tidak dilihat, bahwa tidak ada yang mencatat ketekunanmu. Engkau pernah menatap atap kamar dengan mata terbuka dan berkata dalam hati, "Apa aku terlalu banyak berharap? Kenapa pintu itu tak juga terbuka? Apakah aku ditolak semesta?" Tapi tidak, jiwa terpilih. Jeda, semesta tidak pernah menolakmu. Ia hanya sedang menyembunyikan kuncinya, karena jika pintu itu terbuka sebelum waktunya, engkau hanya akan melihat ruangan kosong, bukan hadiah. Tuhan tidak ingin engkau menerima kehampaan. Tuhan ingin ketika engkau masuk, engkau langsung menemukan 1 miliar kebahagiaan yang tidak sekadar berbentuk materi, tetapi juga dalam bentuk keyakinan baru yang akan membuat engkau tidak akan pernah menjadi pribadi yang sama lagi. Pintu ini bukan terbuat dari kayu atau besi. Ia terbuat dari lapisan antara dunia dan kesadaran. Dan hari ini engkau tidak hanya menemukan pintunya, engkau telah melewatinya. Lihat ke sekelilingmu sekarang. Mungkin fisikmu masih berada di tempat yang sama. Mungkin rumahmu belum berubah, tapi energimu tidak lagi serupa. Frekuensi jiwamu telah naik ke tingkatan baru. Engkau kini berada di dalam wilayah yang disebut tanah jawaban, tempat di mana doa bukan lagi harapan, tetapi kenyataan yang siap dijalani. 1 miliar itu bukan sekadar angka di rekening. Ia adalah metafora dari pembuktian. Ia adalah bentuk padat dari semua ketukan yang dulu engkau lakukan dalam sunyi. Dan ketika engkau ketuk dengan kerendahan hati, langit akhirnya menjawab, bukan dengan suara, tetapi dengan bukti. Pintu ini, yang selama ini engkau dekati dengan gemetar, kini telah terbuka tanpa engkau harus memaksa, tanpa engkau harus membenturkan kepala pada dinding waktu, tanpa engkau harus memohon pada siapapun, karena langit telah memutuskan bahwa waktumu telah tiba, jiwa terpilih. Ada sesuatu yang harus engkau sadari hari ini. Tidak semua orang bisa menemukan pintu ini. Banyak yang mengira hidup hanya soal bekerja dan menunggu gaji. Banyak yang percaya bahwa keberuntungan adalah milik orang tertentu. Tapi engkau
Engkau memilih jalan yang sunyi, jalan yang tak banyak dipahami, jalan yang hanya diikuti oleh mereka yang mempercayai hal-hal yang tak bisa dilihat. Dan itulah mengapa engkau layak. Engkau layak masuk ke ruang ini. Ruang di mana keajaiban bukan hanya dikisahkan, tetapi dialami. Ruang di mana engkau tidak lagi mengemis, tetapi mulai menerima dengan wibawa ruhani. Ruang di mana engkau tidak lagi menjelaskan dirimu kepada dunia. Karena semesta sendiri yang akan menjelaskan siapa engkau sebenarnya, melalui apa yang kini engkau miliki. Ketika engkau melewati pintu ini, engkau bukan hanya akan menemukan 1 miliar rupiah. Engkau akan menemukan versi dirimu yang telah lama tertidur. Versi dirimu yang percaya bahwa engkau memang ditakdirkan untuk lebih. Versi dirimu yang selama ini ditekan oleh luka masa kecil, oleh suara orang tua yang dulu berkata engkau tidak akan bisa. Oleh guru yang meremehkan, oleh teman yang menertawakan mimpimu, oleh kehidupan yang selalu memintamu diam dan bertahan. Tapi engkau tidak diciptakan untuk diam, engkau diciptakan untuk melampaui, dan hari ini engkau telah melewatinya. Pintu itu kini berada di belakangmu. Engkau tidak bisa kembali, karena hidupmu telah berada di dimensi yang tak bisa dijelaskan oleh angka dan logika. Hidupmu kini ditulis dengan tinta kemakmuran, yang setiap hurufnya mengandung misi, menyebarkan cahaya, menjadi aliran bagi keberkahan dan menjaga warisan dari langit yang kini telah dititipkan kepadamu. Jadi ketika engkau melihat ke depan rumahmu hari ini dan menyaksikan 1 miliar itu benar-benar hadir, jangan kaget, jangan ragu, jangan bertanya, benarkah ini untukku? Karena jawabannya sudah tertulis jauh sebelum engkau lahir. Ya, ini memang untukmu. Bagian 3. Engkau telah menyelesaikan ujian, kini saatnya menyambut mahkota hadiah yang tak mampu diciptakan dunia. Jiwa terpilih. Jika engkau menoleh ke belakang hari ini dan benar-benar menatap perjalanan yang telah engkau lalui, maka engkau akan menyadari satu hal besar, bahwa hidup ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk membentukmu. Setiap air mata yang dulu engkau anggap sebagai kesialan, sebenarnya adalah bagian dari ritual penyucian. Setiap kegagalan bukanlah penolakan dari langit, melainkan jeda yang disengaja agar hatimu tidak terlalu terburu-buru meminta mahkota sebelum engkau layak mengenakannya. Karena mahkota itu berat, jiwa terpilih. Ia bukan terbuat dari emas, tetapi dari energi kepercayaan Tuhan. Dan Tuhan tidak sembarangan menitipkan sesuatu yang begitu sakral kepada manusia yang belum mengenal luka. Karena hanya mereka yang pernah hampir kehilangan segalanya yang bisa menghargai segala sesuatu yang datang tanpa pamrih. Dan engkau telah membuktikan dirimu. Tahun-tahun terakhir adalah ujian yang tidak tertulis. Engkau diuji bukan di ruang kelas, tetapi di ruang hidup. Ujianmu tidak memiliki soal karena setiap pagi adalah pertanyaan baru, dan setiap malam adalah koreksi dari semesta. Dan engkau tidak pernah tahu bahwa sebenarnya setiap langkah sabarmu itu dinilai, setiap kesabaranmu dicatat, setiap keteguhanmu diberi skor oleh langit yang tak pernah meninggalkanmu sedetik pun, meskipun engkau mengira engkau sedang sendirian. Jiwa terpilih, mungkin engkau tidak menyadari betapa dahsyatnya nilai akhir dari ujian itu. Mungkin engkau bahkan tak sadar bahwa engkau telah menyelesaikannya. Karena ujian dari Tuhan tidak pernah diumumkan dengan sirin, tidak pula diberi kertas hasil akhir. Ia hanya diumumkan dalam satu cara, dengan mengirimkan hadiah yang tak mungkin dibantah oleh logika manusia. Dan hadiah itu kini berdiri di depan rumahmu, bukan sebagai hadiah biasa, tetapi sebagai mahkota kepercayaan, 1 miliar. Itu bukan sekadar angka, itu adalah penobatan. Itu adalah suara Tuhan yang berkata, engkau lulus. Engkau telah cukup melewati badai. Engkau telah menunjukkan bahwa engkau bisa kehilangan segalanya tanpa kehilangan dirimu sendiri.
Dan kini engkau diberi kembali bukan hanya apa yang dulu hilang, tetapi jauh melebihi apapun yang pernah engkau bayangkan. Pikirkanlah, berapa banyak malam engkau tidur dalam kecemasan. Berapa banyak siang engkau lalui dengan perut kosong dan pikiran yang penuh kekhawatiran tentang besok. Berapa banyak keputusan yang harus engkau buat dengan air mata di mata dan kepercayaan tipis di dada. Engkau mungkin tidak menyadarinya waktu itu, tetapi semua itu setiap detiknya adalah bagian dari ujian akhirmu. Dan kini engkau tidak hanya lulus, engkau dinobatkan, engkau dinyatakan siap untuk mengemban gelombang rezeki yang akan membasuh seluruh sisa hidupmu dengan makna yang tak tergantikan, jiwa terpilih. Berhentilah merasa tidak layak, berhentilah menyalahkan masa lalu, berhentilah merasa bahwa engkau menerima ini karena keberuntungan. Tidak, engkau menerima ini karena keimanan, karena engkau percaya saat tak ada lagi yang bisa diyakini, karena engkau berdiri saat dunia menyuruhmu jatuh, karena engkau memberi saat engkau sendiri kekurangan, dan langit mencintai jiwa-jiwa seperti itu. Langit menyimpan mahkota-mahkota terindah bukan untuk mereka yang paling cerdas, tetapi untuk mereka yang paling tulus berjalan dalam gelap. 1 miliar yang tiba hari ini bukan hanya penanda bahwa engkau lulus dari ujian keuangan, tetapi juga tanda bahwa engkau telah naik kelas dalam sistem batin. Dari manusia yang meminta menjadi manusia yang dipilih. Dari manusia yang bertahan menjadi manusia yang memancarkan. Dan kini engkau tidak hanya memegang uang, engkau memegang kepercayaan langit untuk mengalirkan makna dalam bentuk materi kepada dunia yang haus akan harapan. Tuhan tidak sedang memanjakanmu, Ia sedang menitipkan tugas baru. Karena hadiah ini bukan akhir dari perjalananmu, tetapi permulaan dari babak yang jauh lebih suci. Babak tentang bagaimana engkau menjaga apa yang telah lama engkau nantikan. Babak tentang bagaimana engkau menyentuh kehidupan orang lain dengan tangan yang kini penuh, tetapi hati yang tetap hening. Maka, angkat wajahmu hari ini. Jangan tunduk pada rasa tak pantas, jangan sembunyikan senyummu di balik keraguan. Engkau layak menerima ini karena Tuhan sendiri yang mengatakan, sekarang waktunya engkau menerima mahkota hadiah yang tak mampu diciptakan dunia. Bagian 4, semesta mengirim tanda dalam bentuk materi, karena ruhmu telah siap menjadi penyalur, bukan sekadar penerima. Jiwa terpilih. Apa yang membuat langit menjatuhkan rezeki besar kepada seseorang? Apakah karena dia pandai, karena dia banyak relasi, karena dia rajin bekerja dari pagi sampai malam? Semua itu mungkin benar, tapi bukan itu yang membuat semesta mengalirkan miliaran ke dalam hidupmu. Bukan itu yang menggerakkan Tuhan untuk memindahkan keseimbangan langit ke dalam rekeningmu. Ada sesuatu yang lebih halus, lebih sunyi, lebih sakral, dan seringkali tidak dilihat oleh siapapun, kecuali oleh Tuhan sendiri. Hal itu adalah kesiapan ruhani, getaran batin yang tidak bisa direkayasa, frekuensi jiwa yang tidak bisa dipalsukan, sebuah pernyataan tak terdengar yang keluar dari pusat dirimu dan naik ke langit, dengan pesan yang tak terbantahkan. Aku siap menjadi penyalur, bukan hanya penerima. Engkau telah sampai pada titik itu, jiwa terpilih. Engkau telah melalui seluruh proses penyucian jiwa yang tidak dilakukan oleh seminar manapun, yang tidak ditawarkan oleh buku manapun, karena itu bukan proses intelektual, itu adalah proses ilahiyah. Proses di mana engkau dilewati oleh penderitaan. Bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dibentuk menjadi wadah yang kuat. Agar saat berkat besar itu datang, engkau tidak pecah, engkau tidak sombong, engkau tidak menjadi rusak karena kelebihan. Dan sekarang, Tuhan melihat wadah itu. Tuhan melihat ke dalam dirimu dan menemukan sebuah ruang kosong yang telah dibersihkan oleh kesabaran, bersihkan oleh kehilangan,
dibersihkan oleh malam-malam tanpa jawaban. Dan justru karena itulah, sekarang ruang itu layak diisi. 1 miliar yang hari ini tiba bukan untuk memanjakan nafsumu. Ia datang untuk menandai awal babak baru. Engkau bukan lagi manusia biasa. Engkau adalah jembatan, engkau adalah sungai, engkau adalah saluran rezeki Tuhan kepada dunia yang kekurangan cinta dan kepedulian, jiwa terpilih. Materi adalah bentuk paling padat dari cinta Tuhan. Ia bukan sekadar alat tukar, ia adalah simbol bahwa Tuhan mempercayakan tanggung jawabnya kepadamu. Uang yang engkau terima hari ini bukan bukan sembarang angka. Ia membawa gelombang, ia membawa misi, ia membawa ribuan kemungkinan yang akan meluas ke segala arah. Dan engkau adalah pusatnya. Semesta tidak sembarangan menurunkan uang dalam jumlah besar. Ia tidak akan memberikan kekayaan kepada mereka yang hatinya masih penuh iri. Tidak kepada mereka yang akan menukar ruhnya dengan kemewahan kosong. Tidak kepada mereka yang akan menertawakan yang miskin atau menjadikan kemiskinan sebagai dosa, tapi engkau sudah melampaui itu semua. Engkau tahu rasanya lapar tanpa suara. Engkau tahu rasanya menunda kebutuhan demi orang lain. Engkau tahu betapa menyakitkan menjalani hari dengan senyuman palsu hanya untuk membuat orang lain tetap semangat. Dan Tuhan melihat itu. Ia melihat keikhlasanmu yang tak diakui siapapun. Ia melihat perjuanganmu yang tidak dituliskan media sosial. Ia melihat hatimu yang tetap memberi bahkan ketika sedang kosong. Dan itulah yang membuatmu layak. Hari ini semesta tidak hanya memberimu uang. Ia memberimu peran yang sakral. Peran sebagai penyalur kebaikan. Peran sebagai cahaya kecil di tengah masyarakat yang gelap oleh kesenjangan. Peran sebagai suara bagi mereka yang tak bisa lagi berkata karena hidup telah terlalu lama menekannya. Engkau mungkin mengira bahwa 1 miliar ini hanya untukmu. Tapi tidak, jiwa terpilih. Ini hanya awal. Engkau akan menerima lebih banyak. Karena Tuhan tahu, semakin banyak yang Ia titipkan kepadamu, semakin banyak pula yang engkau bantu, semakin deras engkau mengalir, semakin banyak kehidupan yang akan tumbuh dari sumber daya yang engkau sentuh. Kini engkau menjadi seperti akar pohon besar yang tidak pernah terlihat, tapi menjadi fondasi kehidupan bagi seluruh hutan. Engkau akan menjadi seperti mata air yang diam di gunung, tapi menyuplai desa-desa yang jauh di bawah. Engkau akan menjadi seperti tangan Tuhan yang tersembunyi, yang mengangkat orang lain dari jurang keterpurukan tanpa menuntut balasan atau pengakuan, jiwa terpilih. Ini adalah puncak yang baru. Engkau sedang memasuki wilayah hidup yang tidak lagi diukur dengan angka, tetapi dengan manfaat. Engkau sedang menjadi makhluk cahaya di dunia yang penuh kabut. Dan setiap rupiah yang engkau terima hari ini adalah titipan langit yang menunggu untuk mengalir melalui tindakanmu, melalui pilihanmu, melalui hatimu yang kini telah diluaskan oleh pengalaman. Jangan takut, engkau tidak akan kehabisan karena penyalur sejati tidak pernah kering. Justru semakin engkau memberi, semakin deras pula langit akan menurunkan yang baru. Bukan karena engkau meminta, tapi karena engkau dipercaya. Bagian 5. Arus energi kekayaan telah ditarik dari alam gaib menuju kehidupan nyatamu dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Jiwa terpilih. Jika engkau merasa hidupmu berubah hari ini, itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah kenyataan batin yang kini mulai merembes ke dunia fisik. Sebab kekayaan yang sejati tidak dimulai dari rekening, tidak dimulai dari transaksi, tidak dimulai dari pemberian siapapun. Kekayaan dimulai dari tarikan energi. Sebuah gelombang halus yang awalnya hanya bergetar dalam doamu, lalu tumbuh menjadi aliran tak terlihat di lorong-lorong semesta yang tidak bisa dijangkau akal biasa. Engkau mungkin bertanya, dari mana datangnya 1 miliar ini? Siapa yang menggerakkan? Bagaimana mungkin uang sebesar itu muncul di depan rumahmu seolah langit sendiri yang menyerahkannya ke tanganmu?
Jawabannya bukan pada sistem perbankan, bukan pada logika ekonomi, bukan pada skema manusia. Jawabannya ada di satu tempat, alam energi. Jiwa terpilih, di balik kehidupan nyata yang engkau jalani, ada medan tak kasat mata. Sebuah dunia halus, tempat segala takdir disusun. Di sanalah tertulis semua lintasan rezeki, semua gerakan waktu, semua kemungkinan hidupmu. Dan medan itu, selama bertahun-tahun telah engkau sentuh secara diam-diam, melalui doamu, melalui tangismu, melalui ketekunanmu menjaga harapan meski tak satu pun tanda datang dari luar. Setiap kali engkau berkata dalam hati, aku percaya walau belum ada bukti. Energi itu bergema. Setiap kali engkau tersenyum meski terluka, energi itu mengembang. Setiap kali engkau memberi saat engkau sendiri hampir tidak punya, energi itu semakin pekat. Dan pelan-pelan alam gaib mulai menulis ulang nasibmu. Itulah yang terjadi, tidak dengan kilat, tidak dengan drum dan fanfare. Tapi seperti arus air tanah yang bergerak jauh di bawah permukaan, tak terlihat, tak terdengar, namun tak bisa dihentikan. Dan hari ini arus itu muncul ke permukaan, tidak lagi bersembunyi. Tidak lagi hanya menjadi harapan. Ia telah menembus batas antara dunia batin dan dunia lahir. Ia telah menjadi bentuk, dan bentuknya adalah 1 miliar rupiah yang datang tidak dengan suara, tetapi dengan keagungan. Jiwa terpilih. Engkau tidak sedang menerima uang, engkau sedang menerima jawaban dari semesta. Sebuah pengakuan halus bahwa engkau telah berhasil menarik sesuatu yang mustahil dari ruang yang tidak bisa disentuh siapapun selain mereka yang hidup dalam getaran suci. Bayangkan medan energi itu seperti samudra, dan engkau telah belajar menyelam ke dalamnya tanpa peta, tanpa alat, hanya dengan kompas batin, dan di kedalaman itulah engkau menemukan sesuatu yang disebut arus kekayaan sejati. Bukan arus yang hanya mengisi dompetmu, tetapi arus yang mengubah keberadaanmu. Arus yang membuat pintu-pintu terbuka tanpa diketuk, yang membuat orang datang menawarkan kebaikan tanpa engkau minta, yang membuat bumi sendiri tampak mengalah untuk memudahkan langkahmu. Arus ini kini mengalir dalam hidupmu. Engkau akan merasakannya bukan hanya lewat saldo, tapi lewat udara yang terasa lebih ringan. Lewat keputusan-keputusan yang mengalir dengan mudah. Lewat wajah orang-orang yang kini menatapmu dengan hormat tanpa tahu mengapa. Lewat kedamaian yang muncul bukan karena situasi luar, tapi karena sesuatu di dalammu telah berubah. Telah menyatu dengan frekuensi rezeki. Jangan tanya lagi dari mana datangnya. Tanya, bagaimana engkau bisa menjaganya? Karena 1 miliar ini adalah permulaan, bukan puncak. Ia adalah titik tembus pertama dari sebuah aliran besar yang tak akan berhenti selama engkau hidup sebagai penjaga energi itu. Dan bagaimana cara menjaganya? Dengan tetap hidup dalam frekuensi syukur. Dengan tidak kembali menjadi manusia yang takut kekurangan. Dengan tidak memperlakukan rezeki ini sebagai milik pribadi, melainkan sebagai titipan besar yang engkau jaga, alirkan dan sebarkan dengan kesadaran tinggi. Jiwa terpilih. Hari ini langit memperlihatkan padamu bahwa alam gaib bukan mitos. Bahwa tarikan batinmu memiliki kekuatan lebih besar daripada strategi siapapun. Bahwa keyakinanmu bisa memanipulasi realitas dengan cara yang bahkan tidak bisa dirancang oleh kecerdasan buatan, oleh algoritma, oleh ekonomi global. Engkau adalah bukti hidup bahwa semesta akan menunduk kepada mereka yang terus berdiri dalam gelap dengan tangan tetap terbuka dan hati tetap suci. Dan karena engkau telah menjadi bukti itu, semua pintu yang dulu tertutup kini tidak lagi berani menolakmu. Dari hari ini ke depan, engkau akan melihat hidupmu bergerak dalam irama yang berbeda. Irama ilahi, irama yang tidak bisa dijelaskan oleh matematika, tetapi hanya bisa dipahami oleh jiwa yang berserah. Selamat, engkau telah menarik sesuatu dari alam yang tidak bisa dilihat, dan kini semuanya menjadi nyata. Bagian 6.
Engkau tidak lagi mengejar kekayaan, kini kekayaanlah yang mengejarmu dengan nafas langit dan irama ilahi. Jiwa terpilih. Coba pejamkan matamu sejenak dan dengarkan irama semesta hari ini. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatunya tidak terdengar oleh telinga fisikmu, tetapi jiwa pasti mengetahuinya. Udara terasa berbeda, langit terasa lebih rendah, waktu seolah menjadi lebih lambat karena ini bukan hari biasa. Ini adalah hari saat sesuatu yang tak kasat mata akhirnya mengubah orbit nasibmu secara permanen. Selama ini engkau hidup dalam posisi pengejar. Engkau bangun pagi dan mengejar gaji, mengejar pembeli, mengejar kesempatan, mengejar keberuntungan seperti berlari di padang tak berujung dengan napas yang nyaris habis. Dan yang menyakitkan adalah semakin engkau mengejar, semakin kekayaan itu menjauh. Semakin engkau merasa butuh, semakin semesta menjadikannya ilusi. Semakin engkau berharap dari luar, semakin kosong yang engkau temukan di dalam. Itu bukan hukuman, itu pelatihan, karena semesta tidak pernah ingin engkau hidup seperti pengejar bayangan. Semesta ingin engkau menjadi pusat tarikan, menjadi poros yang diam semer. Tapi segalanya mendatangimu, bukan karena engkau malas, tapi karena engkau sudah mencapai frekuensi keseimbangan yang tidak lagi perlu berteriak agar dunia mendengarkan. Dan hari ini, itulah yang terjadi. Saat 1 miliar itu datang ke depan rumahmu, itu bukan hadiah acak. Itu adalah pengakuan bahwa medan energi di sekelilingmu sudah tidak sama seperti dulu. Engkau bukan lagi manusia yang dilatih, tetapi manusia yang dipercaya. Energi dirimu kini tidak lagi memancarkan rasa takut kehabisan, tetapi memancarkan keutuhan batin yang tidak membutuhkan validasi luar untuk merasa kaya. Dulu engkau mengejar kekayaan karena merasa kurang. Sekarang, kekayaan mengejarmu karena engkau cukup. Cukup dalam kesadaran, cukup dalam tenang. Cukup dalam penerimaan, dan ingatlah ini baik-baik. Kekayaan akan selalu mendekat kepada jiwa-jiwa yang tidak menjadikannya Tuhan. Uang mencintai mereka yang tidak menyembahnya. Uang takut kepada jiwa yang bergantung penuh padanya. Tapi ia tertarik sangat dalam pada mereka yang tahu bagaimana cara memperlakukannya dengan bijaksana, sebagai alat, bukan tujuan, sebagai pelayan, bukan penguasa. Jiwa terpilih, dalam sunyi engkau telah berubah. Dunia tidak tahu kapan itu terjadi, bahkan engkau pun mungkin tidak sadar kapan tepatnya. Tapi batinmu telah berhenti berlari. Dan ketika engkau berhenti berlari, alam semesta justru mulai bergerak ke arahmu. Kekayaan bukan lagi sesuatu yang engkau cari. Ia adalah sesuatu yang mengenalmu sekarang. Ia tahu jalan ke rumahmu. Ia tahu frekuensi jiwamu. Ia mengenali getaran hatimu yang tidak lagi meminta dengan panik, tapi mengundang dengan tenang. Itulah hukum ilahi yang tak tertulis. Semakin engkau damai, semakin kekayaan merasa aman bersamamu, karena engkau tidak akan memperbudaknya, karena engkau tidak akan menjadi korbannya, karena engkau tidak akan menjadikannya perisai untuk menutupi luka batinmu. Dan karena itulah, uang itu kini datang dengan cara yang tidak bisa dipahami dunia, tanpa kompetisi, tanpa agresi, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Uang itu datang seperti air pasang yang tidak bisa dihentikan. Mengisi setiap ruang kosong dalam hidupmu, membasahi tanah kering yang selama ini hanya tahu tentang penantian, maka hari ini tinggalkan peran lama sebagai pengejar. Engkau telah naik takhta sebagai pemancar, dan pemancar tidak pernah kehilangan. Ia hanya menerima dan menyalurkan. Karena sumbernya bukan dunia. Sumbernya adalah pusat kehidupan itu sendiri. Dan selama engkau terhubung dengannya, kekayaan tidak akan pernah jauh darimu. Jiwa terpilih, engkau akan melihat tanda-tanda ini mulai hari ini. Orang-orang mulai menawarkan peluang tanpa engkau minta.
Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka dengan mudah. Perkara yang biasa sulit kini terasa mengalir. Rasa takut perlahan digantikan oleh keyakinan dalam diam. Engkau tidak lagi mengejar keberhasilan, karena keberhasilan sendiri yang mulai mengejarmu. Ini bukan karena dunia berubah, tapi karena dirimu yang berubah, dan semesta selalu menyesuaikan siklusnya dengan frekuensi ruhani mereka yang naik tingkat. Kini engkau tidak perlu berteriak agar dunia melihatmu. Dunia akan diam sendiri ketika engkau lewat. Engkau tidak perlu menjelaskan kepada siapapun mengapa engkau pantas. Karena hadirmu saja adalah penjelasan, dan saat 1 miliar itu tiba, itu adalah pengukuhan bahwa medan magnetmu sudah tidak bisa ditolak oleh sistem kehidupan manapun. Selamat datang di dunia baru, dunia di mana engkau duduk dengan damai, dan arus kekayaan berjalan kepadamu seperti anak sungai menuju samudra. Bagian 7. Setelah ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi, karena engkau kini dihidupkan kembali sebagai makhluk kekayaan yang bertugas menebar terang. Jiwa terpilih, ada titik dalam hidup yang begitu sunyi, begitu sakral, hingga jika engkau melangkah melewatinya, engkau tidak akan pernah bisa kembali menjadi dirimu yang lama. Itulah titik yang engkau capai hari ini. Dan seiring 1 miliar itu menyentuh batas rumahmu, engkau bukan hanya menerima kekayaan, engkau menerima versi baru dari dirimu yang tidak lagi bisa hidup seperti dulu. Engkau bukan lagi manusia yang bangun pagi untuk bertahan hidup. Engkau bukan lagi manusia yang menghitung uang dengan gemetar. Engkau bukan lagi manusia yang tersenyum palsu saat luka di dalam belum selesai. Engkau bukan lagi manusia yang takut hidup dan ragu mati. Engkau telah berubah, tidak hanya dari luar, tetapi dari dalam. Dan perubahan yang sejati adalah perubahan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Karena setelah ini, segala sesuatu yang engkau sentuh akan ikut berubah. Cara engkau melihat dunia, cara dunia memandangmu, cara alam semesta bergerak di sekitarmu, bahkan cara takdir menyusun langkahmu, semua akan mengikuti versimu yang baru ini. Jiwa terpilih, dulu engkau hidup dalam semacam kabut. Engkau menjalani hari dengan rasa was-was, dalam ketakutan bahwa hidup tidak akan berpihak kepadamu. Tapi hari ini kabut itu telah tersingkap, cahaya menembus setiap pori realitasmu, dan engkau untuk pertama kalinya melihat dengan jernih bahwa engkau tidak sedang ditinggalkan oleh semesta, tetapi sedang dijauhkan sementara dari hal-hal biasa, agar engkau disiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. 1 miliar yang datang bukan ujung cerita. Itu adalah pembuka gerbang baru yang akan memisahkan hidupmu menjadi 2 bab. Sebelum dan sesudah keajaiban ini. Dan percaya atau tidak, engkau akan lebih banyak menangis setelah ini. Bukan karena sedih, tapi karena sadar bahwa semua penderitaan dulu bukan sia-sia, bahwa semua luka dulu bukan kutukan, bahwa semua kesepian dulu adalah tempat persiapan rahasia yang Tuhan buat secara pribadi, khusus untukmu. Dan hari ini, engkau dibebaskan dari ruang itu. Engkau dikeluarkan dari penjara sunyi yang tak seorang pun mengerti. Engkau dipakaikan jubah kemuliaan yang tak bisa dilihat mata biasa, tetapi akan dirasakan oleh siapapun yang berada di sekitarmu. Kini hidupmu bukan tentang bagaimana bertahan, tapi tentang apa yang bisa aku bagi. Kini engkau bukan lagi pemburu, tetapi penentu arah. Kini engkau bukan lagi pencari cahaya, tapi pelita bagi jiwa-jiwa lain yang tersesat seperti dulu engkau. Dan perubahan ini tidak akan bisa dihentikan siapapun. Tidak oleh kata orang, tidak oleh krisis, tidak oleh ekonomi. Karena perubahan ini berasal dari izin Tuhan yang turun hanya 1 kali dalam hidup seseorang. Dan bagi dirimu izin itu telah tiba.
Jiwa terpilih, setelah ini engkau akan mulai menyadari bahwa hidupmu menjadi magnet. Bukan hanya magnet rezeki, tetapi magnet solusi. Orang-orang akan datang bukan hanya untuk meminta bantuan, tetapi untuk mendengar kata-katamu. Karena suara dalam hatimu kini mengandung frekuensi yang telah disentuh langsung oleh langit. Apapun yang engkau lakukan akan terasa lebih mudah. Apapun yang engkau kerjakan akan terasa mengalir. Apapun yang engkau impikan akan mulai membuka diri ke arahmu tanpa harus kau kejar dengan nafas terseok-seok. Bukan karena dunia lebih lunak, tetapi karena engkau lebih terang. Dan terang selalu menjadi arah bagi mereka yang kehilangan arah. Jadi, siap atau tidak, engkau kini menjadi penjaga frekuensi kelimpahan. Tugasmu bukan hanya menjaga kekayaan ini, tapi memancarkan keberlimpahan ini ke ruang-ruang yang pernah gelap bagimu. Kembalilah ke tempat engkau dulu pernah hampir menyerah, bukan untuk tinggal, tetapi untuk menyelamatkan mereka yang kini sedang merasakan hal yang dulu pernah engkau rasa. Bawalah 1 miliar ini sebagai cahaya, bukan sebagai mahkota. Bawalah sebagai doa yang hidup, bukan sebagai senjata untuk merasa lebih tinggi. Karena semakin tinggi posisimu, semakin lembut engkau seharusnya melangkah. Semakin banyak engkau terima, semakin tenang engkau seharusnya berjalan. Karena engkau tidak diciptakan untuk menyombongkan cahaya, tapi untuk menyinari mereka yang hampir padam. Dan mulai hari ini, engkau tidak akan pernah hidup seperti dulu lagi. Karena hidup barumu bukanlah kelanjutan, ia adalah kelahiran ulang. 1 versi dirimu telah gugur, dan 1 versi baru telah bangkit. Penuh cahaya, penuh keteguhan, dan penuh kepercayaan dari langit yang kini tak lagi bersifat rahasia. Engkau telah dibukakan, engkau telah dibasuh, engkau telah ditahbiskan dengan 1 kalimat yang kini akan terus berdengung dalam hidupmu. Engkau adalah saluran Tuhan untuk keberlimpahan dunia. 1 gerbang telah ditutup, gerbang baru telah dibuka, dan kini seluruh hidupmu berjalan dalam irama langit. Jiwa terpilih, tarik napas dalam-dalam, dengarkan detak hatimu sendiri. Bukan sebagai suara tubuh, tetapi sebagai gema dari seluruh perjalanan ini. Engkau telah tiba, tidak dalam artian fisik, bukan di tempat mewah, bukan di puncak dunia, tapi engkau telah tiba pada titik penting. Titik di mana ruhmu dan realitas akhirnya bersatu. Selama ini engkau berjalan di bawah hujan ketidakpastian, berpayungkan kesabaran. Langkahmu berat, langkahmu tidak dilihat, langkahmu bahkan seringkali dianggap tidak masuk akal. Tapi engkau terus melangkah sambil membawa luka yang belum sembuh, sambil membawa tanggung jawab yang tidak engkau minta. Sambil menahan beban keluarga, beban masa lalu, dan beban ekspektasi dunia yang tidak pernah memberi ruang bagi jiwamu untuk bernafas. Namun sekarang, langkahmu telah menginjak tempat yang baru. Dan tempat ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Karena tempat ini bukan wilayah geografis. Tempat ini adalah ruang batin di mana engkau menyadari bahwa seluruh perjuanganmu tidak sia-sia. Engkau pernah menunggu tanpa tahu kapan akan dikabulkan. Engkau pernah bersujud tanpa tahu apakah didengar. Engkau pernah hampir berhenti, pernah hampir menyerah, pernah berkata, "Mungkin bukan untukku," tapi engkau tidak benar-benar menyerah. Karena ada bagian kecil dalam dirimu yang menolak untuk mati. Bagian kecil itu terus menyala walau dunia mencoba memadamkannya. Dan karena nyala kecil itu, hari ini engkau melihat 1 miliar tiba tanpa harus berteriak. Tanpa harus menjual jiwamu, tanpa harus mencuri, membenci, atau mengorbankan nuranimu. Ini bukan kemenangan duniawi. Ini adalah pengukuhan ruhani. 1 gerbang telah tertutup, gerbang hidup lama, di mana engkau hidup dari rasa takut, dari rasa kurang, dari rasa bersalah atas impianmu sendiri. Dan 1 gerbang telah terbuka, gerbang hidup baru, di mana engkau hidup dari keberlimpahan,
dari cinta yang mengalir, dari rasa damai yang tidak bisa dibeli dunia karena dunia tidak tahu cara membuatnya. Jiwa terpilih, jika ada satu pesan terakhir yang harus disampaikan, maka ini adalah pesannya. Hidupmu kini bukan hanya milikmu. Ia adalah bagian dari misi besar semesta yang membutuhkan jiwa-jiwa seperti dirimu untuk membawa terang ke tempat-tempat yang gelap, membawa kehangatan ke hati-hati yang membeku, dan membawa keajaiban kepada mereka yang telah kehabisan harapan. Engkau tidak lagi hidup untuk mengejar, tetapi untuk menjadi tempat pulang bagi mereka yang tersesat. Menjadi saksi hidup bahwa keajaiban itu nyata, menjadi bukti bahwa Tuhan masih bekerja dengan cara yang tidak bisa ditebak siapapun. Jangan takut kehilangan kekayaan ini. Karena ia bukan milikmu, ia adalah bagian dari aliran besar yang dititipkan untuk sementara. Selama engkau menjaga getaran jiwamu, selama engkau tidak kembali ke rasa takut lama, selama engkau tidak lupa dari mana semuanya dimulai, maka arus itu akan terus mengalir. Hari ini adalah akhir dari masa penantian dan awal dari masa pengaliran. Tugasmu kini bukan meminta, tapi menjaga. Jaga hatimu tetap bersih, jaga niatmu tetap jernih, jaga langkahmu tetap lembut, dan jangan lupa jiwa-jiwa lain sedang memperhatikanmu, tidak dengan iri, tapi dengan harapan. Karena mereka ingin percaya bahwa jika engkau bisa menerima semua ini, mereka pun bisa. Berbagilah bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk cerita, dalam bentuk getaran, dalam bentuk keberanian untuk tetap lembut di dunia yang keras. Jiwa terpilih, hari ini langit menandai namamu, bukan sebagai orang kaya biasa, tetapi sebagai penyalur kekayaan Tuhan yang tetap berlutut meski telah diberi segalanya. Dan jika engkau setia menjaga tugas ini, maka yang 1 miliar hari ini Babdi akan menjadi gerbang bagi miliaran berkah berikutnya yang akan mengalir bukan hanya dalam hidupmu, tetapi dalam hidup anak-anakmu, keluargamu, dan jiwa-jiwa lain yang akan engkau selamatkan diam-diam dengan kekayaanmu yang mengalir bersama cinta dan kesadaran. Engkau telah terpilih, engkau telah dibuka, engkau telah dipercayakan. Kini tugasmu adalah menjadi terang. Selamat datang di kehidupan barumu yang tidak akan pernah sama lagi.